Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sudah siap untuk belajar? Bapak berharap semoga kalian selalu semangat dan siap untuk belajar, walaupun kita belajarnya secara online. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita mulai pelajaran kita. Kita akan membaca bersama-sama teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Yesus disalibkan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 16 sampai dengan 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah
kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Anak-anak yang terkasih, kisah tentang Yesus disalibkan mengingatkan kita pada doa tanda salib, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biasanya umat Katolik selalu mengawali dan menutup doa dengan tanda salib. Kata dalam nama Bapa, ada juga yang biasanya demi nama Bapa atau atas nama Bapa. Ya, kata dalam, demi, dan atas memiliki arti bahwa segala doa, segala perbuatan yang kita lakukan, semuanya itu untuk memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, pada pelajaran ini kita khusus untuk melihat makna dari salib Yesus. Ya. Yesus rela disalibkan. Ya. Yesus rela mati di kayu salib. Ya. Untuk mengungkapkan cinta Allah kepada manusia. Dia melakukannya demi cintanya kepada Allah dan demi cintanya kepada manusia. Yesus wafat di kayu salib. Dia wafat untuk menebus dosa manusia. Dia rela dihukum di salib, wafat di salib, supaya kita manusia bebas dari dosa, supaya dosa kita ditebus. Dengan kematiannya kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma karena kemurahan Allah. Allah menebus umat manusia melalui diri Yesus Kristus. Nah, sikap Yesus ini menjadi teladan bagi kita dalam menghayati iman kita. Seperti Yesus, kita juga harus taat kepada kehendak Allah dan mencintai sesama manusia. Taat kepada kehendak Allah artinya ya kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya rajin berdoa, rajin berbuat baik, mendengarkan nasihat orang tua dan guru, dan rajin belajar. Rajin belajar juga merupakan salah satu cara kita untuk taat kepada Allah.
Mencintai sesama artinya kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita? Yaitu ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita yang lain, kakek, nenek, om, bibi ya. Ada guru-guru kita. Ada teman-teman juga, itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kita mencintai mereka semua, mengasihi mereka semua. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan merajin mendoakan mereka semua supaya mereka semua selalu sehat. Ya, atau memberi bantuan kepada yang memerlukan bantuan. Ada teman dalam kesulitan, kita bantu. Ada keluarga saudara yang mengalami kesulitan, kita bantu. Ya, itu teladan bagi kita. Ya, cukup sampai di sini anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.